Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita bertemu kembali, berjumpa kembali dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Nah, pagi yang baik ini sebelum kita beraktivitas, mari kita mau bersama-sama menyediakan hati kita, menyediakan kehidupan kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pagi yang baik ini kami mau bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu, mendasari seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini. Berkati kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian, yaitu penderitaan sebagai kasih karunia. Sekali lagi, tema firman Tuhan pagi hari ini, yaitu penderitaan sebagai kasih karunia. Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ada seorang pun yang mau mengalami penderitaan, mengalami sengsara di dalam menjalani kehidupan di dalam dunia ini. Setiap orang akan berupaya, akan berusaha bagaimana supaya terhindar dari penderitaan, terhindar dari kesengsaraan. Ada berbagai upaya, ada berbagai cara yang manusia lakukan untuk terhindar dari yang namanya penderitaan, ya, yang namanya kesengsaraan, kesusahan hidup ini. Nah, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita pun di dalam menjalani kehidupan ini kita berupaya bagaimana supaya supaya terhindar dari yang namanya penderitaan. Yang namanya kesusahan, kesulitan, kesengsaraan. Sebagai orang percaya kita pun berupaya. Dan ada banyak hal yang dilakukan. Termasuk kita bisa melihat di dalam pengajaran firman Allah yang menyimpang. Ya. Ada pengajaran-pengajaran yang mengatakan bahwa kalau percaya Yesus, kalau ikut Yesus maka engkau akan mengalami kelimpahan secara materi. Kalau engkau percaya Yesus, maka engkau tidak akan mengalami penderitaan. Engkau akan diberkati dengan luar biasa. Keuanganmu akan diberkati dan lain sebagainya. Pekerjaanmu akan diberkati kalau engkau ikut Yesus. Ada pengajaran-pengajaran yang menarik seperti inilah. Dan ada banyak orang yang senang, yang suka dengan pengajaran seperti ini. Nah, tetapi pagi hari ini lewat firman Tuhan, kita mau belajar bersama-sama untuk melihat sebuah konsep penderitaan yang dikategorikan sebagai kasih karunia di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Nah, pagi hari ini kita mau mempelajari bersama-sama. Kita mau merenungkan bersama-sama penderitaan yang bagaimana yang dikategorikan sebagai kasih karunia di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya. Nah, yang pertama, penderitaan yang dikategorikan sebagai kasih karunia di dalam kehidupan orang percaya, yang pertama adalah menderita karena melakukan kebaikan atau kebenaran sebagai anak Tuhan. Sekali lagi, menderita karena melakukan kebaikan atau kebenaran sebagai anak Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, hal ini dapat kita baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 19 dan 20. 1 Petrus 2 ayat 19 dan 20 dikatakan demikian, sebab adalah kasih karunia jika seorang dengan sadar akan kehendak Allah
menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ayat 20. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka adalah kasih karunia pada Allah. Jadi Bapak Ibu jemaat yang kekasih, menderita yang dikategorikan sebagai kasih karunia, yaitu kita menderita ketika kita melakukan kebenaran. Kita menderita kalau kita sudah berbuat baik. Tapi kalau kita berbuat baik, berbuat kebenaran, dan di tengah-tengah kita berbuat baik, berbuat kebenaran sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, tapi kita mengalami penderitaan. Misalnya apa? Misalnya kita difitnah, ya. Kita diperlakukan tidak adil. Karena apa? Kita sudah melakukan kebaikan, kebenaran. Maka firman Allah berkata, karena dengan kesadaran akan kehendak Allah, kita menanggung penderitaan semacam itu. Kita menerima penderitaan semacam itu. Maka penderitaan itu sebagai apa? Kasih karunia yang kita terima. Karena apa? Karena kita melakukan kebenaran. Karena kita melakukan kebaikan di dalam hidup ini. Jadi Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidak semua penderitaan dapat dikategorikan sebagai penderitaan karena kasih karunia. Kalau kita berbuat dosa, kita berbuat salah, kita tidak hati-hati, ya, kita melakukan kecurangan, kita melakukan apa? Dosa, dan kita menderita, itu bukan kasih karunia. Itu karena apa? Salahnya kita sendiri. Itu akibat dari apa? Perbuatan kita yang salah. Sehingga penderitaan semacam itu tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah kasih karunia. Tapi akibat dari dosa, akibat dari kesalahan, akibat dari apa? Dari keinginan-keinginan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita yang membuat kita menderita. Tapi pagi hari ini, mari kita mau belajar. Kalau kita melakukan kebenaran, kalau kita melakukan kebaikan, dan kita menderita, itu adalah kita menderita sebagai kasih karunia dari Allah di dalam hidup kita. Yang kedua, menderita karena beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, menderita karena beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, firman Tuhan di dalam Filipi 1 ayat 27-29 berkata demikian. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Ayat 28. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah. Ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi kita memperhatikan bersama-sama bahwa menderita karena beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah karunia Allah. Itu adalah kasih karunia Allah. Nah Bapak Ibu jemaat yang kekasih, itu sebabnya Rasul Paulus memberikan nasihat kepada orang-orang percaya yang ada di Filipi supaya apa? Mereka teguh berdiri di dalam iman. Karena apa? Ada keselamatan yang Tuhan beri kepada mereka. Jangan mau digentarkan oleh apa? Lawanmu. Ada banyak orang yang apa? Menekan orang percaya. Mengintimidasi orang percaya. Cara-cara yang apa? Yang tidak beradab dilakukan kepada orang-orang Kristen. Tujuannya supaya apa? Melemahkan iman. Supaya orang Kristen jangan percaya lagi kepada Yesus. Tapi firman Tuhan berkata apa? Tetaplah teguh. Jangan mau digentarkan. Harus tetap kuat di dalam iman.
Kita percaya kepada Yesus, dan kalau kita menderita karena kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itulah kasih karunia yang Tuhan beri kepada kita. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kalau hari-hari ini kita sedang mengalami aniaya, kita sedang mengalami penderitaan, kita sedang mengalami kesukaran, kita sedang mengalami intimidasi karena kita melakukan kebenaran, kita melakukan kebaikan, karena kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, sebagai Tuhan di dalam hidup kita. Mari tetap teguh di dalam iman, tetap percaya sungguh-sungguh di dalam iman. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Firman Allah sudah kami dengar pagi hari ini. Biarlah firman itu jadi kekuatan, firman itu jadi berkat, firman itu terus memotivasi kami, meneguhkan iman kami, untuk kami tetap percaya kepada Engkau, melakukan kebenaran, melakukan kebaikan di dalam kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami mau melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini, mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.